Nah, karena Allah. Nah, kita akan merasa karena Allah, ya karena memang kita tingkatannya udah ihsan. Jadi ada Islam, ada iman, dan ihsan. Ya, makanya kita sering kita muhasabah, tafakur, terus belajar ilmu fikih, belajar ilmu tasawuf. Ya, termasuk saya masih belajar, ya, terus-terusan kita belajar. Yang kemudian di sini tidak ada sekutu baginya, dan demikian pula yang diperintahkan kepada aku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Jadi yang namanya tanda ikhlas, amal tetap dilakukan meskipun tidak ada yang melihat, tidak kecewa saat tidak dipuji. Nah, kita berbuat kebaikan, sebelum berbuat kebaikan memang harus diniatin dulu nih, ikhlas, supaya kita nggak kecewa. Nah, kita berbuat, ya Allah, saya ingin memberi nih ke masjid, saya ingin memberi nih ke mertua, saya ingin memberi nih ke teman. Diniatin dulu di dalam hati, ya Allah, ini rezekimu saya bisa berbagi. Mudah-mudahan, ya, kalau sudah diniatkan memberi, ya kita kalau dikecewakan nggak diungkit. Ya, kadang-kadang kan kita, termasuk diri saya sendiri, kalau belum tahu dalilnya, kita memberi ngungkit. Dan ini sering saya sampaikan, kita kadang-kadang mungkin 10 tahun yang lalu, kadang-kadang 5 tahun, pada saat kita lagi susah sekarang, apa yang pernah kita beri pada dia. Ya, kalau kita semakin banyak mengungkit, menyebut pemberian kita, itu tandanya kebaikan kita masih sedikit, karena masih bisa dihafal, ya kan? Paling gede dan merasa paling gede yang kita beri. Ya, kalau kita nggak nyebut, ya kita paling gede ini masih banyak nanti. Jadi kita, kesimpulannya, muhasabah adalah menjaga kita agar sadar dan bertaubat. Kemudian tafakur, menumbuhkan iman, ya, melalui renungan. Ilmu fikih, memberi panduan agar amal yang benar. Tasawuf, membersihkan hati dari sifat buruk. Ikhlas adalah inti semua amal ibadah, ya. Jadi semuanya ini adalah penting. Jadi kajian saya, ya, kita walaupun jarang, ya, 2 bulan sekali atau sebulan sekali, ya, saya tujuannya ingin bersilaturahmi, ya, ada ilmu dari guru-guru saya. Jadi saya menyampaikan ini bukan karangan, ya, saya dapat dari guru, ya, baca juga, pengalaman juga. Jadi memang yang paling menarik di dalam hidup ini keyakinan kita dari hakul yakin, merasakan. Jadi guru yang terbaik adalah guru dari pengalaman. Jadi keahlian juga sama. Kita ahli apa nih? Ahli tukang las. Dari pengalaman yang banyak, ya. Hidup sering ditipu, sering didustai. Asal jangan dendam, kecewa dari pengalaman. Coba kita dikecewain nih, langsung maafkan. Hati kita senang. Sampai sekarang ada nggak orang yang masih kita benci di dalam hati kita? Nah, itu akan mengganggu ibadah kita, ya. Termasuk diri saya sendiri. Semakin kita beriman, semakin banyak ujian, ya, ya. Apalagi banyak ilmunya, apalagi banyak hartanya, semakin banyak ujiannya, ya. Jadi memang kita panduannya dari Al-Quran bahwa kebenaran itu dari Tuhanmu, dan maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, jadi itu penting. Ini saya ada hadis qudsi, ada kitab Al-Hikam Tasawuf, ya. Di dalam kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah dikatakan di hikmah pertama, bersandarlah diri hanya kepada Allah, jangan bersandar kepada amal, ya. Min alamati ihtimadi ala amali nuksan Rizali inda wujudi jalal. Salah satu tanda bergantungnya seseorang kepada amalnya adalah kurangnya raja, harapan terhadap rahmat Allah, tak kalah ia mengalami kegagalan atau dosa. Nah, kita sholat rajin, berbuat baik rajin. Kita, sandaran kita pada amal kita, pada sholat kita, pada berbuat baik. Begitu kecewa atau dosa, kita udah yang jadi sandaran amal, udah ternyata bukan sholat,
ternyata bukan buat-buat. Makanya di sini harus bersandar kepada Allah. Bersandarlah kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan amal? Amal itu menurut guru saya, yang saya mau memahami bahwa amal itu adanya gerak anggota tubuh kita atau gerak hati kita, itu namanya amal. Nah, gerak anggota tubuh kita, kaki kita melangkah, tangan kita, mata kita, pendengaran kita, kulit kita bergerak bila di jalan yang diridhoi Allah. Ini ada dalilnya nih, ada ayatnya, ada hadisnya, kita ikuti. Nah, itu namanya amal taat. Ya kayak sholat di sini nih, dari rumah kemari jalan kaki, naik motor, isi bensin, keluarin ya duit kita, kaki kita melangkah, tangan kita ke masjid atau ke musola. Nah, itu gerak anggota tubuh kita, gerak hati kita. Jelas ada perintahnya di Al-Quran, sholat. Nah, itu namanya amal taat. Nah, kita misalkan makan nih, makan yang diharamkan, tapi kita makan. Kayak babi di Al-Quran, jangan makan daging babi, kita makan. Kalau motong, pakai nama Allah, menyebut nama Allah, enggak pakai. Ya, makan darah, jangan makan darah, dimakan. Itu kan ada anggota gerak tubuh kita, dimakan. Itu namanya amal maksiat. Kalau kita berbuat sesuai dengan dalil, ayat, itu namanya amal taat, itu dapat pahala, dapat nilai kebaikan dan catatan buat diri kita. Tapi kalau kita melakukan apa yang dilarang, jelas-jelas ada ayatnya, dilarang kita lakukan, itu namanya amal maksiat. Nah, amal taat menurut dalam ilmu tasawuf itu ada namanya amal syariat, ada yang namanya amal tarekat, ada namanya hakikat. Nah, amal syariat seperti yang tadi kita melakukan, ada syariatnya, ada fikihnya. Nah, ini untuk membaguskan anggota tubuh. Ya, di dalamnya kembali kepada 3, namanya taubat, takwa, istiqomah. Nah, itu untuk membaguskan anggota tubuh kita. Taubat, yang penting taubat nih, mengaku kita banyak yang ibadah-ibadah kita abaikan, sholat-sholat tidak tepat waktu, ya, kemudian banyak kesalahan, kemudian takwa, ya. Jadi itu amalan syariat. Kemudian ada amalan tarekat untuk membaguskan kolbu kita, hati kita. Nah, kalau ingin kolbu kita, hati kita bagus, 3. Pertama ikhlas, kedua jujur, ketiga tumanina. Ikhlas memberi, nah itu amalan hati, ya, jujur, ya. Kemudian tumanina, banyak berzikir, mengingat Allah. Nah, ini tarekat hati kita. Kemudian ruh kita, jiwa kita adalah amalan hakikat. Nah, kita merasa muraqabah, musyahadah, marifah. Ya, jadi kita memperhatikan 3 itu, jasad kita, hati kita, jiwa kita. Nah, sekarang kita ini hidup bahagia atau tidak? Ya, tanya pada diri kita, muhasabah. Apa yang kurang di dalam diri kita? Apakah di dalam kurang kita ada syariat? Nah, ini tubuh, kolbu, ya, hati, jiwa masing-masing punya tabiat atau kebiasaan membuat bahagia, ya. Jadi itu penting untuk memahami diri kita. Ya, untuk memahami diri kita caranya itu muhasabah, tafakur, ya. Semakin kita merasa salah terus, ya, ya kita sering bertafakur. Ya, kemudian di sini juga ada disampaikan bahwa derajat kita itu tergantung apa yang telah kita lakukan, ya. Jadi kalau ingin tahu tentang diri kita, di mana derajat kita, apa yang telah kita lakukan. Di dalam Al-Quran bahwa manusia memperoleh apa yang telah diusahakannya. Nah, ini penting, ya, dari pengalaman, ya, dari kecil sekarang sampai tua, ya, sekarang ada pengalaman. Di sini wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Summa yujzahu azaza'an awwala al-wafa, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah
kesudahannya, dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Nah, kita ingin mendapatkan sesuatu, kita berusaha. Yang kita perjuangkan belum tentu dapat, karena semua yang kita usahakan kembali kepada Allah. Allah yang memberikan hasil. Nah, ini ingat, ini ada dalilnya. Kita ingin dagang, ya, jangan bilang pasti untung. Ya, namanya dagang kan dua. Kalau nggak untung rugi. Kita udah benar-benar udah datang pagi, siang, sore, tahu-tahu rugi. Ya, karena memang itu kita berusaha, kita akan mendapatkan hasil. Ya kan dua. Yang tadi beramal taat, hasilnya adalah amal pahala. Kalau beramal maksiat, akhirnya dosa. Ya, semua anggota tubuh kita berusaha. Orang beramal kan berusaha. Orang berbuat baik berusaha. Orang berbuat maksiat juga berusaha. Mana ada kita nggak ada gerak anggota tubuh kita taat? Mana ada, nggak ada. Nah, di sini katakan bahwa amal tergantung niat. Nah, niat kita fokusin, ya. Jadi fokusin, semua tergantung niat amal kita, ya. Jadi memang gerak anggota tubuh, gerak hati cuma dua. Jadi usaha itu akan menimbulkan kita dapat pahala atau dapat dosa. Ya, karena itu kan ada gerak tubuh kita, gerak hati. Kemana nih pagi-pagi nih anggota tubuh kita bergerak? Salat subuh, ya, cari nafkah. Nah, kemana nih anggota tubuh kita? Misalkan mengabaikan sholat, menyakiti orang lain. Nah, semua kan gerakan anggota tubuh, ya. Hati kita kemana? Prasangka baik, prasangka buruk, ya. Nah, itu adalah mendapat nilai. Jadi ingin tahu tingkatan kita di sini di dalam poin 12, dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan, ya. Jadi itu jangan khawatir bahwa Allah, apa yang kita lakukan kita mendapatkan nilai 10 kali di dalam surat Al-An'am. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka tidak sedikit pun dirugikan, ya.